Suami dan adikku tega selingkuh di belakangku. Aku buat mereka berlutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Pagi di rumah itu selalu dimulai dengan ritme yang sama. Udara masih sejuk. Aroma tanah basah dari sisa embun malam bercampur dengan bau harum masakan yang keluar dari dapur. Di balik pintu kayu yang dicat putih, rumah sederhana itu seakan menjadi saksi bisu sebuah kehidupan rumah tangga yang tampak tanpa celah. Fatimah berdiri di dapur dengan langkah-langkah ringan. Sesekali ia meniup anak rambut yang jatuh ke wajahnya sambil terus mengaduk nasi goreng yang baru saja diangkat dari wajan. Uapnya mengepul, menyebarkan aroma bawang putih dan kecap yang khas. Di meja makan, sudah tertata rapi piring-piring keramik bermotif bunga, lengkap dengan sendok dan garpu yang dipoles bersih. Sejak awal menikah dengan Joko, Fatimah membiasakan diri mengurus segala sesuatu dengan tangannya sendiri. Ia tidak pernah mau setengah-setengah dalam melayani keluarga. Baginya, cinta yang sejati bukan hanya ditunjukkan lewat kata-kata manis, tetapi juga dari perhatian kecil yang konsisten setiap hari. Dari ruang tamu, suara Joko terdengar bersahutan dengan Maya. Mereka bercanda mengenai sesuatu yang Fatimah tidak begitu perhatikan. Namun dari nada suara mereka, jelas terdengar hangat dan penuh tawa. "Mas, nanti jangan lupa ya, ada rapat kerja sama klien baru kan?" Suara Maya terdengar, agak menggoda, seolah ia hafal jadwal harian kakak iparnya. "Iya, kamu kok kayak sekretarisku saja," jawab Joko sambil tertawa. "Tapi memang benar, ada pertemuan sore nanti. Untung diingatkan, kalau nggak bisa kelewatan." Fatimah tersenyum samar sambil menatap piring berisi nasi goreng. Ia merasa beruntung punya adik yang peduli dan suami yang begitu ramah. Sejauh yang ia tahu, tidak banyak keluarga yang bisa menjaga kehangatan seperti ini. Maya, yang baru setahun lalu masuk kuliah, sering pulang larut malam karena tugas atau kegiatan kampus. Untuk itulah Fatimah mengizinkannya tinggal bersama. Ia tidak ingin Maya kesulitan mencari kos yang mahal di dekat kampus. Lagi pula, dengan tinggal bersama, Fatimah bisa merasa lebih dekat dengan adiknya. "Yuk, sarapan dulu. Udah aku siapkan. Nanti keburu dingin," panggil Fatimah. Maya melangkah ke meja makan dengan wajah ceria. Gadis itu masih berusia 20 tahun. Tubuhnya langsing, wajahnya manis, dan matanya selalu berbinar. Seringkali tetangga memuji kecantikannya. Fatimah bangga, karena meskipun mereka hidup sederhana, Maya tumbuh menjadi gadis yang pintar dan menawan. "Wah, nasi goreng favoritku lagi. Kakak memang paling ngerti," ucap Maya sambil duduk. "Favoritku juga," sambung Joko yang duduk di sebelah Maya. Ia menatap istrinya dengan senyum penuh arti. "Kamu itu, gak pernah gagal bikin sarapan enak." Ucapan itu membuat Fatimah mengembang senyumnya. Dalam hatinya, ia merasa menjadi istri yang beruntung. Joko tidak hanya rajin bekerja, tapi juga selalu tahu cara membuat hatinya tenteram. Mereka menikah 5 tahun lalu, setelah melalui masa pacaran yang singkat. Joko, seorang karyawan di perusahaan kontraktor, punya reputasi sebagai pria sederhana dan pekerja keras. Orang tua Fatimah dulu sempat ragu menerima Joko, tapi seiring waktu, pria itu membuktikan keseriusannya. Fatimah pun yakin bahwa ia telah memilih lelaki yang tepat. Setelah sarapan, Joko berangkat kerja. Seperti biasa, ia mencium kening Fatimah sebelum berangkat, lalu mengacak rambut Maya sambil berpesan agar rajin belajar. Pemandangan itu, jika dilihat dari luar, sungguh sempurna. Suami yang penyayang, istri yang penuh perhatian, dan adik yang ceria. Sepanjang hari, Fatimah mengisi waktunya dengan pekerjaan rumah dan sesekali menyalurkan hobi menanam bunga. Ia selalu memastikan rumah tampak bersih dan rapi ketika Joko pulang. Tetangga sering berkata, "Fatimah ini istri teladan." Kata-kata itu membuatnya bangga, meski sebenarnya ada sisi kosong dalam hidupnya,
ia dan Joko belum juga dikaruniai anak. Namun, Joko selalu menenangkannya. Sabar ya, Ti. Semua ada waktunya. Yang penting kita saling sayang dulu. Kalimat itu selalu berhasil menenangkan hati Fatimah, hingga ia benar-benar percaya bahwa rumah tangganya kuat dan tak tergoyahkan. Malam hari tiba, mereka bertiga duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma malam yang khas. Maya bercerita tentang tugas kuliahnya, tentang dosen yang galak, dan tentang temannya yang baru patah hati. Joko mendengarkan dengan serius, sesekali memberi saran, sementara Fatimah sesekali menambahkan candaan kecil. Tawa mereka pecah bersama, menyatu dengan suara jangkrik di kejauhan. Dalam hati, Fatimah berdoa, "Ya Allah, jangan pernah ambil kebahagiaan ini dariku. Jangan biarkan rumah tangga ini retak." Ia tidak tahu, doa itu sebenarnya adalah bisikan kegelisahan dari nuraninya sendiri. Karena di balik semua kehangatan dan keramahan itu, ada sesuatu yang perlahan sedang bersemi, tumbuh dalam diam, menunggu saatnya untuk merobek layar indah yang selama ini menutupi kenyataan. Bagi Fatimah, ini adalah rumah tangga yang tampak sempurna. Tapi bagi Joko dan Maya, perlahan, kesempurnaan itu akan menjadi tirai bagi sebuah pengkhianatan. Waktu berjalan tanpa terasa. Bulan berganti bulan, dan rutinitas di rumah itu masih tampak sama dari luar. Joko bekerja, Maya kuliah, dan Fatimah mengurus rumah. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang perlahan-lahan terasa berbeda di hati Fatimah. Mulanya, ia tidak menyadarinya. Hingga suatu malam, Joko pulang jauh lebih larut dari biasanya. Pukul 11 lewat, pintu baru terbuka dengan suara berdecit. Fatimah yang menunggu di ruang tamu, sambil menonton televisi untuk mengusir kantuk, langsung menoleh. Joko masuk dengan wajah yang tampak lelah, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit Fatimah tafsirkan. "Mas, kok pulang malam sekali? Biasanya jam 9 sudah di rumah," tanya Fatimah lembut, mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya. Joko tersenyum singkat, lalu meraih gelas air di meja. "Tadi lembur, Ti. Ada revisi laporan mendadak dari kantor. Kamu tahu kan, proyek yang itu memang lagi padat." Alasannya masuk akal. Fatimah pun mengangguk, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Bukan apa-apa, hanya saja ia merasa cara Joko menjawab terlalu cepat, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu, takut terlihat seperti istri yang curiga berlebihan. Keesokan harinya, giliran Maya yang pulang larut. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika gadis itu masuk dengan langkah ringan. Wajahnya tampak berbinar. "Dari mana, Mei?" tanya Fatimah yang sebenarnya sudah khawatir sejak tadi. "Diskusi kelompok, Teh. Kan besok ada presentasi." "Maaf ya bikin kakak nunggu," jawab Maya sambil tersenyum polos. Fatimah menghela napas lega. Ia tahu Maya memang aktif di kampus, jadi wajar jika sering pulang malam. Tapi entah mengapa, ada bayangan samar di benaknya, seolah kebetulan ini, suami pulang larut dan adiknya juga sering keluar malam, bukanlah hal yang sepenuhnya biasa. Hari-hari berikutnya, rasa aneh itu semakin kuat. Tatapan Joko pada Maya kadang terasa berlebihan. Saat mereka bertiga makan malam, Fatimah sempat menangkap senyum samar yang melintas cepat di wajah Joko ketika Maya sedang berceloteh. Sebuah senyum yang berbeda dari biasanya, senyum yang tidak seharusnya ditujukan seorang kakak ipar pada adiknya. Fatimah mencoba menenangkan diri. "Ah, mungkin aku hanya terlalu peka. Mereka kan memang akrab sejak awal. Jangan sampai aku berpikir yang macam-macam." Namun, perasaan itu sulit ia buang. Malam lain, ketika Fatimah sedang mencuci piring, ia mendengar suara tawa kecil dari ruang tamu. Maya dan Joko sedang menonton acara komedi. Suara mereka terdengar begitu lepas, begitu akrab. Fatimah tersenyum tipis, mencoba merasa senang karena mereka bisa dekat, tetapi hatinya justru terasa ditusuk sesuatu yang tajam. Ada nada kebersamaan yang tidak biasa, seolah Fatimah menjadi orang ketiga di rumahnya sendiri. Pernah pula,
Ketika ia keluar kamar membawa minuman, Fatimah mendapati Maya dan Joko duduk agak berdekatan di sofa. Begitu ia muncul, keduanya buru-buru menjauh, seolah tidak ingin terlihat. Jantung Fatimah berdetak kencang, tetapi ia berpura-pura tidak melihat. Malam itu, setelah Maya masuk kamar, Fatimah memberanikan diri bertanya pada Joko. "Mas, kamu sayang sama aku, kan?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa ia rencanakan. Joko menoleh dengan raut sedikit kaget, lalu mengusap tangan istrinya. "Tentu saja, Ti. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Kamu lagi capek ya?" Fatimah tersenyum tipis. "Enggak, cuma entah kenapa akhir-akhir ini aku sering merasa aneh." Joko tertawa kecil, lalu mencium kening istrinya. "Kamu itu terlalu banyak mikir. Percayalah, aku ini suami yang gak akan kemana-mana." Jawaban itu menenangkan, setidaknya untuk sementara. Namun, jauh di dalam hati, Fatimah tahu firasat seorang istri jarang sekali salah. Ada sesuatu yang sedang bersembunyi di balik sikap ramah dan keakraban itu. Sesuatu yang menunggu waktu untuk terungkap. Malam demi malam, rasa cemburu yang tadinya ia anggap hanya bayangan, kini semakin nyata. Fatimah mulai sering terjaga di ranjang, menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apakah aku hanya berlebihan? Atau memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku? Hari itu Fatimah berencana membersihkan mobil Joko. Sudah lama ia tak sempat melakukannya karena sibuk mengurus rumah. Dengan penuh semangat, ia membawa kain lap, pembersih kaca, dan sapu kecil. Fatimah ingin mobil suaminya tetap wangi dan rapi, apalagi Joko sering menggunakannya untuk menemui klien. Saat membuka pintu mobil, aroma asing langsung menyambut hidungnya. Wangi lembut parfum wanita, berbeda sekali dengan aroma segar kayu yang biasanya dipakai Joko. Fatimah sempat tertegun. Ia menunduk, menyapu pandang ke kursi penumpang, dan matanya membelalak saat melihat sebuah botol parfum mungil tergeletak di bawah kursi. Tangannya bergetar saat mengambil benda itu. Botol kaca transparan dengan tutup keemasan, merek terkenal yang harganya tidak murah. Fatimah menatapnya lama, mencoba mengingat, ini bukan milikku. Aku tidak pernah memakai parfum seperti ini. Dadanya terasa sesak. Sejenak pikirannya melayang ke kemungkinan-kemungkinan lain. Mungkin milik rekan kerja Joko? Mungkin ketinggalan penumpang lain? Tapi, mengapa bisa sampai jatuh di kursi depan, seolah sering digunakan? Fatimah menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin terburu-buru menuduh. Namun hatinya berbisik lirih, bahwa benda kecil itu adalah tanda awal sesuatu yang besar dan menyakitkan. Beberapa hari setelah penemuan itu, kegelisahan Fatimah semakin bertambah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Joko semakin sering pulang larut, bahkan kadang tanpa kabar. Jika ditanya, alasannya selalu pekerjaan, lembur, atau rapat mendadak. Tapi yang paling membuat hati Fatimah perih adalah perubahan sikap Maya. Jika dulu adiknya itu bersikap wajar, kini ia sering menunjukkan kemanjaan yang berlebihan pada Joko, bahkan di depan mata Fatimah sendiri. Kadang Maya menyenderkan tubuhnya ke bahu Joko saat menonton televisi. Kadang ia menggoda Joko dengan tawa genit, atau menyebut namanya dengan nada manja. "Mas Joko, tolong dong ajarin aku soal laporan keuangan ini. Aku pusing kalau hitung-hitungan begini," ucap Maya suatu malam sambil mendekatkan tubuhnya terlalu rapat ke arah Joko. Fatimah yang duduk di kursi lain hanya bisa memandang dengan senyum tipis, meski hatinya menjerit. Joko pun hanya tersenyum, seolah merasa bangga karena diperhatikan seperti itu. "Mei, jangan manja gitu sama Mas Joko. Kamu kan bisa belajar sendiri," tegur Fatimah akhirnya, mencoba menjaga nada suaranya tetap lembut. Maya tertawa, pura-pura tidak merasa bersalah. "Ah, teh ini. Kan aku cuma bercanda. Lagian, Mas Joko kan pintar, jadi wajar kalau aku minta tolong." Kalimat itu terasa seperti pisau. Fatimah ingin marah, tapi ia memilih diam. Ia tidak mau ada keributan yang membuat suasana rumah panas. Namun,
Di dalam hatinya, bara kecil mulai menyala. Malam itu, setelah Maya masuk kamar, Fatimah duduk sendirian di ruang tamu. Botol parfum yang ditemukannya beberapa hari lalu ia genggam erat. Bulir-bulir air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Apa aku terlalu polos selama ini? Apa aku terlalu percaya pada orang-orang yang kucintai? Ia ingin bertanya pada Joko tentang parfum itu, tapi lidahnya keluh. Ketakutan lebih besar. Jika ia menanyakan dan jawaban yang keluar adalah kebohongan, itu akan menghancurkan hatinya. Dan jika kebetulan jawabannya jujur, mungkinkah ia siap mendengar kenyataan pahit itu? Fatimah menatap foto pernikahannya yang terpajang di dinding ruang tamu. Wajahnya saat itu begitu bahagia, penuh harapan akan masa depan indah. Ia menutup mata, merasakan perih yang menekan dada. Rasa curiga itu kini semakin kuat. Setiap tawa Joko dan Maya terasa mencurigakan. Setiap tatapan mereka serasa menyimpan rahasia. Namun, Fatimah masih menahan diri. Ia ingin memastikan, sebelum semua prasangka itu berubah menjadi tuduhan. Malam itu ia berdoa, dengan suara lirih di sajadahnya. Ya Allah, kuatkan aku. Jika ada sesuatu yang Engkau sembunyikan dariku, tunjukkanlah kebenarannya. Jangan biarkan aku hidup dalam kebohongan. Ia tidak tahu, doanya malam itu adalah awal dari pintu besar yang akan terbuka lebar, membawa dirinya pada kenyataan pahit yang jauh lebih kejam dari sekadar rasa curiga. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, bulan tertutup awan, seolah alam ikut menyembunyikan sesuatu. Fatimah duduk di ruang tamu, menunggu Joko yang katanya akan pulang lebih larut karena rapat mendadak. Namun entah mengapa, firasatnya semakin kuat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya untuk tidak sekadar menunggu. Hatinya gelisah, pikirannya kalut. Ia menatap jam dinding berulang kali. Jarum detik seolah bergerak sangat lambat. Hingga akhirnya, ketika mendengar suara mesin mobil Joko menyala di garasi, Fatimah segera bangkit. Joko keluar rumah dengan pakaian rapi, menyemprotkan parfum, lalu melangkah cepat menuju mobil. Fatimah menggenggam kunci cadangan mobilnya, lalu memutuskan mengikuti dengan kendaraan roda 2 yang biasa ia gunakan untuk belanja. Jaraknya ia jaga, cukup jauh agar tidak ketahuan, tapi cukup dekat agar tidak kehilangan jejak. Perjalanan malam itu terasa panjang. Lampu jalan berkelebatan, suara angin malam berdesir menusuk telinga, tapi yang paling menusuk adalah rasa takut bercampur sakit yang makin menebal di dada Fatimah. Mobil Joko akhirnya berhenti di sebuah hotel bintang 3 di pusat kota. Fatimah memarkir motornya agak jauh, bersembunyi di balik bayangan pohon besar. Dari kejauhan, ia melihat Joko turun sambil menatap ponselnya, seolah menunggu seseorang. Tak lama, sebuah taksi berhenti di depan lobi. Dan di sanalah Fatimah melihat sosok yang paling ia kenal. Maya, adiknya sendiri, keluar dengan gaun sederhana. Wajahnya berhias senyum yang hanya biasanya ia tunjukkan pada orang terdekat. Senyum itu, senyum yang sama sekali tidak pantas diberikan kepada seorang kakak ipar. Jantung Fatimah seakan berhenti berdetak ketika melihat Maya berjalan cepat ke arah Joko. Tanpa sungkan, Joko meraih tangan Maya, lalu mereka masuk ke dalam lobi hotel, bercengkerama seolah pasangan resmi. Kedua mata Fatimah panas. Matanya berkaca-kaca hingga pandangan kabur. Ia menutup mulut dengan tangannya, menahan isak agar tidak pecah di tengah malam. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Tidak, ini tidak mungkin, batinnya berteriak. Mereka, orang-orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku percaya. Bagaimana mungkin tega menghancurkan aku seperti ini? Air matanya jatuh tanpa henti, mengalir membasahi pipinya. Rasanya seperti ditikam dari dua arah sekaligus, oleh suami yang ia anggap pelindung, dan oleh adik yang ia rawat dengan sepenuh hati. Fatimah duduk lama di atas sadel motornya, tubuhnya gemetar. Suara tawa mereka tadi di telinganya terasa bagai ejekan. Dadanya sesak, perutnya mual. Ia ingin berlari masuk, ingin menjerit, ingin menampar keduanya. Tapi kakinya tak sanggup bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam erat ujung jilbabnya, menahan tangis sekuat tenaga.
Malam itu, Fatimah pulang dengan langkah gontai. Ia masuk rumah tanpa menyalakan lampu, lalu duduk di ruang tamu dalam gelap. Kepalanya menunduk, bahunya berguncang menahan tangis yang pecah juga. Semua kenangan indah bersama Joko, semua tawa bersama Maya, berputar cepat di benaknya, lalu hancur berkeping-keping. Namun, di balik kehancuran itu, perlahan muncul bara lain. Bukan hanya perih, tapi juga kemarahan. Bukan sekadar duka, tapi juga tekad. Baiklah, bisiknya lirih, suaranya bergetar namun penuh kepastian. Kalau mereka tega menusukku seperti ini, aku tidak akan menangis selamanya. Aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka menyesali pengkhianatan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya Fatimah merasakan dirinya berubah. Dari seorang istri yang penuh cinta dan adik yang penuh kasih, menjadi seorang wanita yang hatinya koyak namun perlahan membentuk baja. Ia tahu, luka ini tidak akan sembuh cepat. Tapi luka yang ia simpan rapat-rapat inilah yang akan menjadi sumber kekuatannya. Luka yang kelak akan ia balas dengan kehancuran. Sejak malam itu, Fatimah belajar memainkan peran yang paling berat dalam hidupnya, berpura-pura tidak tahu. Setiap pagi, ia masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia masih menyambut Joko dengan senyum kecil, masih bertanya pada Maya bagaimana kuliahnya, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dari luar, ia tetaplah istri penyayang sekaligus kakak yang penuh perhatian. Tapi di balik senyuman itu, jiwanya terbakar oleh luka yang dalam. Di dapur, ketika sendirian, Fatimah sering berhenti sejenak sambil menggenggam pisau dapur, menatap sayuran yang hendak ia potong. Bayangan wajah Joko dan Maya muncul di benaknya. Tangannya bergetar, matanya panas. Namun segera ia letakkan pisau itu kembali, menarik napas panjang, lalu melanjutkan aktivitasnya. Bagi Fatimah, luka karena suami selingkuh memang menyakitkan. Tapi luka karena adik kandungnya sendiri ikut menikam dari belakang, itu lebih dari sekadar luka. Itu pengkhianatan paling kejam. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi buruk sekalipun. Maya makin hari semakin berani. Ia sering memanggil Joko dengan nada manja di depan Fatimah, seakan-akan lupa batas antara seorang ipar dan suami kakaknya. "Mas Joko, tolong dong, ini laptopku error lagi. Mas kan lebih ngerti komputer," ucap Maya suatu sore, sambil menepuk-nepuk bahu Joko yang duduk di ruang tamu. Fatimah yang sedang menyetrika di ruang samping menoleh sekilas. Senyumnya tetap terjaga, meski hatinya mendidih. Ia ingin berdiri, ingin menegur, ingin berteriak. Tapi ia memilih diam. Diam yang baginya kini bukan kelemahan, melainkan senjata. "Biar aku perbaiki, Mei. Kamu duduk sini aja," jawab Joko sambil menerima laptop itu. Fatimah menunduk kembali pada setrikaan. Bibirnya bergetar menahan kata-kata. "Teruskan, Mas. Teruskan, Mei. Aku akan membiarkan kalian bermain dalam kebohongan ini. Tapi ingat, setiap senyummu adalah arang yang menambah apiku. Dan ketika apiku meledak, kalian akan hangus." Malam hari, ketika rumah sudah sepi, Fatimah berbaring di ranjang seorang diri. Joko kadang tidur di ruang tamu dengan alasan kelelahan bekerja. Padahal Fatimah tahu alasannya bukan itu. Di atas bantal, air matanya menetes dalam diam. Ia tidak lagi menangis karena rapuh, tapi menangis untuk menguatkan dirinya. "Ya Allah," doanya lirih, "kalau memang aku harus jatuh, biarlah aku jatuh hanya sekali. Tapi bangkitkan aku dengan kekuatan 10 kali lipat. Aku tidak mau hidup dalam kelemahan. Aku ingin melihat mereka berlutut di hadapanku suatu hari nanti." Fatimah tahu, ini bukan hanya tentang rumah tangga. Ini tentang harga dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang kakak, dan sebagai seorang manusia yang sudah diinjak-injak kepercayaannya. Keesokan harinya, Fatimah menatap wajah Maya yang tengah bercermin di kamarnya, berdandan sebelum kuliah. Wajah muda yang dulu ia rawat dengan penuh kasih, kini tampak asing baginya. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada wajah itu, tapi pada hatinya sendiri. Jika dulu Maya adalah adik kecil yang ingin selalu ia lindungi,
Kini Maya adalah duri beracun yang menusuk jantungnya. "Maya," ucap Fatimah dari pintu kamar. Maya menoleh, tersenyum polos. "Iya, Teh." Fatimah menahan tatapannya agar tidak terlihat penuh benci. Ia mengulas senyum samar. "Hati-hati di jalan ya. Jangan pulang terlalu malam." "Iya, Teh." "Tenang aja," jawab Maya ringan, sambil melanjutkan lipstiknya. Fatimah berbalik, melangkah keluar. Namun di dalam hatinya, ia bersumpah, "Aku tidak akan selamanya diam. Aku tidak akan selamanya jadi penonton dalam pengkhianatan kalian. Waktunya akan tiba, dan ketika itu datang, kalian akan tahu bagaimana rasanya dihancurkan." Hari-hari Fatimah kini berubah. Ia mulai lebih banyak diam, tapi diamnya bukan karena pasrah, melainkan karena ia sedang menyusun kekuatan. Ia mencatat, ia mengamati, ia menyimpan setiap detail kebiasaan Joko dan Maya. Dari parfum yang tiba-tiba muncul, dari kebiasaan Joko yang sering keluar malam, hingga alasan-alasan Maya yang tidak konsisten. Semua itu ia simpan rapi di dalam hati, seperti potongan puzzle yang suatu hari akan ia susun menjadi bukti sempurna. Dan di balik wajah tenangnya, di balik senyum lembut yang masih ia berikan, ada bara api dendam yang semakin membesar, siap meledak kapan saja. Malam demi malam, Fatimah duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah tanpa ekspresi. Di sana, berjejer rapi folder-folder berisi bukti perselingkuhan Joko dan Maya, foto-foto mesra di hotel, rekaman suara penuh bisikan pengkhianatan, hingga tangkapan layar percakapan mesum keduanya. Setiap kali ia membuka salah satunya, dadanya perih seakan disayat. Namun, perih itu berubah menjadi bara api yang membuat matanya semakin tajam, hatinya semakin kuat. Ia sadar, membongkar perselingkuhan ini secara terburu-buru hanya akan membuatnya tampak sebagai wanita emosional. Tidak, Fatimah bukan tipe perempuan yang akan menangis lalu memohon-mohon. Ia ingin Joko dan Maya menderita perlahan, tersungkur di hadapannya, menyesali setiap detik pengkhianatan yang mereka lakukan. Di depan Joko, Fatimah tetap tersenyum lembut, memasakkan makanan kesukaannya, bahkan sesekali masih mengusap pundaknya dengan penuh kasih. Joko semakin merasa aman, yakin bahwa istrinya tidak tahu apa-apa. Padahal, setiap senyum Fatimah adalah topeng, setiap sentuhan adalah racun yang menunggu saatnya menyebar. Sedangkan Maya, dengan wajah penuh kepalsuan, masih sering berkunjung ke rumah Fatimah, pura-pura menjadi adik manis yang perhatian. Ia membantu memasak, mencuci piring, bahkan kadang tidur di rumah Fatimah dengan alasan kangen. Fatimah hanya membalas dengan pelukan hangat, seolah-olah cinta kakak adik mereka tidak pernah ternoda. Padahal, setiap kali memeluk Maya, Fatimah merasakan pisau tak kasat mata menancap lebih dalam ke jantungnya. Namun, di balik semua itu, Fatimah juga mulai memainkan langkah cerdik. Ia perlahan memperluas pergaulannya, membangun koneksi dengan beberapa orang penting di lingkungan Joko, atasannya di kantor, rekan bisnisnya, bahkan sahabat lama yang pernah dikhianati Joko dalam urusan pekerjaan. Tanpa ada yang sadar, ia sedang membangun jaringan kekuatan. Ia tahu, saat waktunya tiba, bukan hanya hubungan rumah tangganya yang hancur, tetapi juga reputasi Joko di mata banyak orang. Malam itu, ketika Joko berpura-pura ada rapat kantor, Fatimah kembali membuntutinya. Dari kejauhan, ia melihat mobil Joko berhenti di sebuah restoran mewah. Maya sudah menunggu di dalam, mengenakan gaun merah yang mencolok. Mereka makan dengan penuh tawa. Tangan Joko menggenggam tangan Maya tanpa beban. Fatimah memotret semua itu dari sudut tersembunyi. Namun kali ini, ia tidak hanya mengambil bukti. Ia menelpon seorang kenalan wartawan gosip yang haus berita panas. "Aku punya sesuatu yang menarik untukmu," katanya dengan suara dingin. "Tapi jangan sebarkan sekarang. Tunggu sampai aku bilang waktunya." Setelah menutup telepon, Fatimah menatap ke arah Joko dan Maya. Senyumnya muncul, bukan senyum bahagia, melainkan senyum dingin seorang perempuan yang siap menyalakan perang. Perang tanpa suara, tanpa ampun, dan tanpa jalan kembali. Di kepalanya,
Fatimah sudah membayangkan bagaimana wajah Joko dan Maya ketika semua bukti itu disebarkan. Ia ingin melihat mereka panik, ingin mendengar tangisan Maya, ingin menyaksikan Joko berlutut meminta maaf padanya. Namun untuk sekarang, ia tetap diam, menyimpan semua bukti dalam dada, seperti ular yang melingkar di rerumputan, menunggu saat paling tepat untuk menyerang. Fatimah tahu, perang ini tidak akan cepat selesai. Tapi ia juga tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap kepura-puraan yang ia mainkan, hanyalah bagian dari rencana besar, membuat mereka hancur dari dalam, perlahan tapi pasti. Malam itu, Fatimah kembali ke rumah dengan hati penuh bara. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. "Kalian pikir aku lemah?" bisiknya dengan mata yang berkilat. "Kalian belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku akan membuat kalian menyesali hari ketika kalian berani mengkhianatiku." Dan di sanalah, perang tanpa suara resmi dimulai. Perang yang hanya Fatimah sendiri tahu cara memenangkannya. Joko sudah mulai menunjukkan sikap dingin. Ia pulang larut malam dengan alasan lembur. Padahal Fatimah tahu itu hanya kedok untuk berlama-lama bersama Maya. Jikapun pulang, ia lebih banyak berdiam diri, jarang menatap istrinya, dan selalu mencari alasan untuk bertengkar. Namun Fatimah kali ini berbeda. Ia tidak lagi menangis diam-diam seperti dulu, tidak lagi mengemis perhatian dari suami yang hatinya telah ia serahkan bulat-bulat. Ia memilih jalan lain. Diam-diam, Fatimah mengalihkan seluruh fokusnya pada bisnis. Warisan kecil dari orang tuanya yang selama ini hanya dibiarkan, ia sulap menjadi modal. Dengan kecerdikannya, ia menjalin kerjasama dengan beberapa teman lama dan relasi baru. Ia mulai mengembangkan usaha distribusi bahan makanan, sebuah bidang yang ia pahami betul karena pengalamannya dulu membantu ibunya berdagang di pasar. Awalnya kecil. 1 gudang sewaan, beberapa karyawan, dan truk pinjaman. Namun semangat Fatimah seperti api yang tak bisa dipadamkan. Siang malam ia bekerja, mengatur stok, mencari pelanggan, hingga belajar strategi pemasaran secara daring. Bahkan, ia kembali kuliah singkat mengambil kursus manajemen bisnis online untuk menambah pengetahuan. Semua itu ia lakukan bukan hanya untuk sekadar kaya. Bukan sekadar agar mandiri. Fatimah ingin berdiri jauh lebih tinggi dari mereka yang telah mengkhianatinya, Joko dan Maya. Ia ingin saat tiba waktunya membuka semua kebusukan itu, ia sudah dalam posisi kuat, tidak lagi menjadi korban, melainkan penguasa yang memegang kendali. Sementara itu, Joko yang kian larut dalam perselingkuhan justru makin sering mengabaikan pekerjaannya. Ia beberapa kali ditegur atasannya karena performanya menurun. Uang gaji yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga justru habis untuk menghidupi Maya. Fatimah tahu itu, tapi ia memilih pura-pura tidak peduli. Ia biarkan saja Joko terlena dalam dunia fatamorgananya, sementara ia sendiri menapaki tangga kejayaan perlahan namun pasti. Di balik semua kesibukannya, ada satu hal yang membuat Fatimah semakin bersemangat. Setiap malam, ketika semua orang terlelap, ia menatap cermin dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Jika mereka menodai harga diriku, maka aku akan membalasnya dengan kehancuran yang tidak akan mereka lupakan." Hari-hari pun berjalan. Usaha Fatimah mulai menampakkan hasil. Beberapa restoran besar menjadi klien tetapnya. Bahkan, ia berhasil menjalin kontrak dengan sebuah hotel ternama untuk memasok kebutuhan bahan baku makanan. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha lokal. Namun Fatimah tidak gegabah. Ia tetap menjaga semuanya rapat, tidak memamerkan kesuksesannya di depan Joko. Baginya, ini adalah perang tanpa suara. Ia ingin sampai pada titik di mana kebenaran terbongkar, saat ia bisa menatap mata Joko dan Maya tanpa perlu banyak kata, cukup dengan kenyataan bahwa mereka telah mengkhianati perempuan yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Di satu sisi, Joko semakin merasa berkuasa atas perselingkuhannya. Ia mengira Fatimah terlalu polos untuk menyadari semuanya. Bahkan di hadapan Maya, ia sering merendahkan istrinya sendiri. "Fatimah itu nggak bisa apa-apa, Mei.
Kalau bukan aku, hidupnya nggak akan jalan. Aku yang biayai, aku yang atur semua. Dia itu cuma numpang hidup. Maya tersenyum sinis setiap kali mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasa menang, merasa berhasil merebut apa yang seharusnya milik Fatimah. Tapi mereka tidak tahu, di balik wajah tenang Fatimah, ada badai yang sedang ia pelihara. Sebuah badai yang kelak akan menghancurkan mereka, bukan hanya secara batin, tapi juga secara kehidupan. Dan malam itu, ketika Fatimah menutup pembukuan usahanya yang semakin berkembang, ia tersenyum tipis. Tangannya mengepal di atas meja. Pertarungan harga diri ini baru saja dimulai. Malam itu, ruang balai pertemuan Hotel Bintang 5 dipenuhi cahaya kristal dari lampu gantung. Musik lembut mengalun. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Semua hadir untuk merayakan ulang tahun pernikahan Fatimah dan Joko yang ke-10. Dari luar, pesta itu terlihat sempurna, penuh senyum, tawa, dan pujian. Fatimah melangkah anggun dengan gaun biru elegan yang membuatnya tampak berwibawa sekaligus mempesona. Senyum kecil menghiasi wajahnya, tapi di balik senyum itu tersimpan badai yang siap meledak. Tak ada seorang pun yang menyadari, malam itu bukan sekadar perayaan cinta, melainkan panggung eksekusi bagi pengkhianatan. Joko tampak bangga, berjalan di sampingnya dengan Maya yang entah bagaimana juga hadir, berdiri di kerumunan tamu. Maya mengenakan gaun merah menyala, seolah ingin menantang dan menunjukkan keberaniannya. Senyum liciknya sesekali diarahkan pada Joko, yang dengan bodohnya masih sesekali membalas tatapan itu. Jam menunjukkan pukul 8 malam, saat pembawa acara naik ke panggung dan mengundang Fatimah untuk memberikan sambutan. Fatimah melangkah dengan percaya diri. Matanya menatap satu persatu wajah yang hadir, keluarga besar Joko, rekan bisnis, teman-teman, bahkan beberapa investor yang datang untuk memberi selamat. Semua menatapnya penuh hormat. Fatimah memulai dengan kata-kata manis, mengenang perjalanan rumah tangga mereka. Suaranya tenang, lembut, bahkan sesekali terdengar getar emosional yang membuat tamu terharu. Joko tersenyum lega, mengira semua baik-baik saja. Namun, tiba-tiba suara Fatimah berubah tegas. Namun, ada sesuatu yang harus saya sampaikan malam ini. Sesuatu yang selama ini saya simpan, dan malam ini, saya rasa waktunya semua tahu. Ruangan mendadak hening. Para tamu saling berpandangan. Joko mulai merasa ada yang tidak beres, sementara Maya merasakan tubuhnya menegang. Fatimah memberi isyarat, dan layar besar di belakang panggung perlahan menyala. Musik berhenti, lampu meredup. Suasana berubah tegang. Detik berikutnya, layar menampilkan foto-foto Joko dan Maya, sedang berduaan di kafe, berpegangan tangan di dalam mobil, bahkan ada rekaman video mereka memasuki hotel bersama. Gasp! Suara terkejut terdengar dari seluruh ruangan. Beberapa tamu menutup mulut dengan tangan, yang lain berbisik-bisik dengan nada tak percaya. Joko langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. "Fatimah, matikan itu. Apa yang kau lakukan?" serunya panik. Namun, Fatimah tetap berdiri tegak, menatapnya dengan dingin. "Aku hanya menunjukkan kebenaran. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya suamiku, dan siapa sebenarnya adikku." Maya mencoba menyelinap keluar dari ruangan, namun langkahnya terhenti ketika beberapa keluarga besar menghadangnya. "Maya, apa benar ini kamu? Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kakakmu sendiri?" bentak salah satu tante mereka dengan marah. Maya gelagapan, wajahnya merah padam. Itu tidak seperti yang kalian lihat," suaranya bergetar, namun tak ada yang mempercayainya. "Bukti terlalu jelas." Joko mencoba mendekati Fatimah, tapi Fatimah mengangkat tangannya, menghentikan langkahnya. "Jangan mendekat. Aku sudah selesai denganmu. Malam ini, aku kembalikan semua penghinaan, kebohongan, dan pengkhianatanmu. Di depan semua orang." Ruangan semakin ricuh. Beberapa kerabat menghujat Joko dengan kata-kata kasar. Investor yang hadir mulai berbisik, jelas reputasinya akan hancur seketika.
Namun, Fatimah belum selesai. Ia menoleh pada seluruh tamu, lalu berkata dengan suara lantang penuh wibawa. Selama ini aku diam, bukan karena bodoh. Aku diam karena aku menunggu saat yang tepat. Dan inilah saatnya. Kalian semua bisa menilai, siapa sebenarnya Joko yang kalian anggap suami teladan, dan siapa Maya yang kalian kira adik manis. Malam ini, topeng mereka jatuh. Tepuk tangan terdengar, bukan tepuk tangan bahagia, tapi tepuk tangan dingin penuh sindiran. Beberapa tamu bahkan bersorak mengejek Joko dan Maya. Joko jatuh terduduk di kursinya, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Maya menunduk, menangis histeris, tetapi tidak ada yang bersimpati. Fatimah menatap mereka untuk terakhir kalinya. Matanya tajam, dingin, dan penuh kemenangan. Aku tidak akan memohon maaf atau belas kasihan. Karena sejak malam ini, kalian bukan lagi bagian dari hidupku. Ia turun dari panggung dengan anggun, meninggalkan Joko dan Maya dalam kehinaan yang tak terhapuskan. Dan malam itu, pesta yang seharusnya menjadi simbol cinta, berubah menjadi malam penghakiman. Malam di mana kebenaran akhirnya mengalahkan kebohongan. Malam itu menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Fatimah. Setelah berkata tegas di depan keluarga, ruangan yang tadinya penuh sorak-sorai berubah menjadi senyap mencekam. Sorot mata semua orang tertuju padanya. Tak ada lagi Fatimah yang diam, menangis, dan terpuruk. Yang berdiri di sana adalah wanita yang baru saja lahir kembali dari api pengkhianatan. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia menatap Maya yang bersembunyi di balik tubuh Joko. Kau tidak punya tempat di sini. Rumah ini aku yang membangunnya, aku yang menopangnya, dan aku pula yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal. Keluarlah, Maya. Maya bergetar. Air matanya menetes. Namun bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan menghadapi kemarahan semua orang. Joko refleks memegang tangannya, seakan ingin melindungi. Namun keputusan Fatimah sudah bulat. Ia melangkah maju, menutup jarak, hingga Maya tak bisa lagi mengelak. Fatimah, jangan begini. Suara Joko lirih, penuh rasa bersalah tapi juga kebingungan. Fatimah menoleh, sorot matanya tajam menusuk. Kau memilihnya, Joko. Maka ikutlah dengannya. Aku tidak akan menahanmu lagi. Mulai malam ini, aku bukan lagi wanita yang bisa kalian permainkan. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku tak takut kehilangan siapapun, bahkan kau sekalipun. Suasana ruangan mendidih. Beberapa anggota keluarga menahan napas, sebagian lagi menggeleng tak percaya. Paman Joko sampai bersuara lantang. Joko, apa yang kau pikirkan? Istri sebaik ini kau hianati demi adiknya sendiri? Kau benar-benar memalukan. Namun Joko tetap memilih berdiri di sisi Maya. Dengan wajah pucat ia berkata, kalau itu keputusanmu, Fatimah, aku akan pergi. Fatimah mengangguk pelan, meski hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu keputusannya menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika ia terus bertahan bersama orang yang tak menghargainya. Saat Joko dan Maya melangkah keluar, suara kecaman dan hinaan dari keluarga masih terdengar, tetapi Fatimah tidak menoleh. Ia tegak berdiri, menahan air mata agar tidak jatuh. Setelah pintu tertutup, sunyi melanda ruangan. Barulah ayah Fatimah mendekat, menepuk pundaknya. Nak, ayah bangga padamu. Kau telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan wanita lemah. Fatimah menatap ayahnya, matanya berkilat. Aku tidak akan jatuh lagi. Yah, aku akan bangkit lebih tinggi. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesali keputusannya sendiri. Malam itu, Fatimah tidur seorang diri di ranjang yang kini terasa begitu luas dan dingin. Namun di balik kesepiannya, ada api kecil yang menyala di dalam dadanya, api tekad yang tak akan padam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai saat itu hidupnya hanya akan maju. Tidak ada lagi air mata sia-sia. Ia akan menunjukkan pada dunia, pada keluarganya, dan terutama pada Joko serta Maya, bahwa Fatimah bukan wanita yang bisa diinjak-injak.
Ia adalah badai yang akan meruntuhkan siapa saja yang berani meremehkannya. Hari-hari setelah kepergian Joko dan Maya bukanlah akhir bagi Fatimah, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Meski hatinya pernah dirobek dan dikhianati oleh orang yang paling dicintai serta adik kandung yang seharusnya ia lindungi, Fatimah memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia bangkit dengan tekad baja, menata ulang seluruh kehidupannya, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain merendahkannya. Bisnis butik miliknya yang sempat dianggap sebelah mata oleh Joko mulai berkembang pesat. Fatimah memperluas jaringan kerjasama, menggandeng desainer muda berbakat, dan memperkenalkan produk-produk barunya di berbagai pameran fashion. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal luas. Dari seorang wanita yang pernah diremehkan, ia menjelma menjadi sosok yang disegani, mandiri, dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Kehidupannya yang kini terisi dengan kerja keras dan semangat tidak hanya membawa keuntungan materi, tetapi juga penghormatan dari orang-orang di sekelilingnya. Tetangga yang dulu hanya melihatnya sebagai istri Joko, kini memandangnya sebagai wanita kuat yang berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu bersinar tanpa bergantung pada siapapun. Keluarga besar pun semakin menghargainya. Mereka menaruh rasa bangga sekaligus menyesal pernah meragukan kekuatannya. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Joko dan Maya justru hidup di bawah bayang-bayang kesengsaraan. Setelah skandal perselingkuhan mereka tersebar luas, Joko kehilangan pekerjaannya. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerima pria dengan aib sebesar itu. Maya yang tadinya berharap hidup mewah di samping Joko justru harus menghadapi kenyataan pahit. Uang tabungan mereka habis, perhiasan yang dulu Maya banggakan satu persatu digadai untuk sekadar makan sehari-hari. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota menjadi tempat tinggal baru mereka. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi baju mahal, dan tidak ada lagi sanjungan. Yang tersisa hanyalah pertengkaran setiap hari. Maya menyalahkan Joko karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak, sementara Joko menuduh Maya hanya memanfaatkannya. Cinta yang dulu mereka banggakan runtuh bersama hancurnya kepercayaan. Pada suatu malam yang penuh hujan, Joko duduk termenung di teras rumah kontrakan mereka. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh kerutan, dan tatapannya kosong. Ia teringat kembali masa-masa ketika Fatimah setia di sisinya, mendukungnya tanpa pamrih. Penyesalan itu menghantam dirinya seperti badai. Namun, semuanya sudah terlambat. Fatimah kini berdiri kokoh, sementara ia hanya bisa menyaksikan dari jauh, terjebak dalam penderitaan yang ia buat sendiri. Fatimah sendiri tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa dendam dan kebencian tidak akan membuatnya maju. Baginya, balas dendam terbaik adalah keberhasilan. Dan kini ia telah membuktikan bahwa dari reruntuhan rumah tangga yang hancur, ia bisa membangun istana baru yang berdiri lebih megah. Dalam hatinya, Fatimah tersenyum lirih. Aku mungkin pernah jatuh karena kalian, Joko dan Maya. Tapi lihatlah sekarang, aku berdiri lebih tinggi dari yang pernah kalian bayangkan. Kalian merobohkanku, tapi kalian lupa, aku tahu caranya bangkit. Dan malam itu, Fatimah memandang keluar jendela apartemennya yang megah. Lampu kota berkilauan, seakan memberi salam kemenangan untuknya. Ia tahu, perjalanan belum berakhir, tapi kini ia benar-benar bebas. Tidak lagi terikat oleh masa lalu, melainkan terbang menuju masa depan yang penuh cahaya. Hari itu, Fatimah baru saja selesai menghadiri rapat bersama para investor. Langkahnya mantap ketika ia memasuki rumah megah yang kini berdiri atas jerih payah dan keringatnya sendiri. Aura ketegasan dan wibawa terpancar jelas dari wajahnya, membuat siapapun yang menatap akan sadar bahwa ia bukan lagi Fatimah yang dulu, wanita yang pernah diremehkan dan diinjak-injak oleh suami serta adiknya. Namun sore itu, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Ketika pintu dibuka oleh salah satu asisten rumah tangganya, tampaklah Joko dan Maya berdiri di ambang pintu. Keduanya lusuh, pakaian mereka kusam, wajah letih tanpa semangat hidup. Joko yang dulu selalu tampil gagah dengan pakaian rapi kini tampak seperti lelaki tak berdaya, rambut acak-acakan,
mata sayu, dan wajah penuh keriput sebelum waktunya. Maya pun sama, penampilannya jauh dari kesan anggun, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan sorot matanya dipenuhi penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. "Fatimah," suara Joko lirih, nyaris bergetar. Kami datang untuk meminta maaf." Fatimah berdiri di ruang tamu dengan anggun, kedua tangannya bersedekap di dada. Pandangannya tajam, menusuk, namun tetap penuh wibawa. "Maaf?" tanyanya datar, seolah kata itu tak ada artinya baginya. Maya pun ikut berbicara, suaranya parau menahan tangis. "Kak, aku salah. Aku telah merampas kebahagiaanmu, menghancurkan rumah tanggamu. Aku buta karena cinta dan nafsu. Tolong, ampuni aku." Air mata mengalir deras di pipinya, namun tak mampu melunturkan kebencian yang dulu ia sematkan pada Fatimah. Fatimah menatap mereka lama, begitu lama hingga keheningan menyesakan udara di ruangan itu. Hanya suara isakan Maya yang terdengar. Dalam hati, Fatimah sebenarnya bisa merasakan betapa jatuhnya mereka, betapa terpuruknya hidup mereka sekarang. Namun ia juga sadar, luka yang mereka tinggalkan di hatinya tidak bisa begitu saja sembuh hanya dengan kata, "Maaf." "Apakah kalian lupa?" suara Fatimah tegas. "Siapa yang dulu kalian injak? Siapa yang kalian permalukan di depan keluarga? Siapa yang kalian hancurkan hidupnya dengan pengkhianatan? Sekarang kalian datang padaku. Berharap apa? Bahwa aku akan melupakan semuanya begitu saja?" Joko menunduk, bahunya bergetar. Ia ingin berbicara, namun tenggorokannya tercekat. Maya mencoba menyentuh tangan Fatimah, namun Fatimah segera menarik tangannya menjauh, seolah sentuhan itu adalah racun. "Aku tidak butuh permintaan maaf kalian," lanjut Fatimah. "Aku sudah berdiri tanpa kalian. Aku sudah bahagia tanpa kalian. Kalau kalian datang hanya untuk belas kasihan, kalian salah alamat." Maya terisak makin keras, jatuh berlutut di depan Fatimah. "Kak, tolong, setidaknya jangan benci aku selamanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan biarkan aku kehilangan hatimu juga." Fatimah menatapnya dengan dingin. "Hatiku? Hatiku sudah mati untuk kalian sejak malam pengkhianatan itu. Yang tersisa hanya abu, dan abu tidak bisa kalian hidupkan kembali." Joko akhirnya ikut berlutut, air mata jatuh di lantai marmer yang berkilau. "Aku menyesal, Fatimah. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tolong, beri aku kesempatan." Fatimah menarik napas panjang, menahan emosi yang bergejolak. Ada secuil luka lama yang kembali berdenyut, namun ia segera menekannya. Ia tahu, inilah ujian terakhir bagi hatinya. Apakah ia akan luluh oleh tangisan pengkhianat, atau tetap berdiri sebagai wanita yang sudah menemukan harga dirinya? Dengan suara tenang, namun penuh ketegasan, Fatimah berkata, "Aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku tidak akan pernah mengizinkan kalian menyakiti aku lagi. Kalau kalian ingin memohon ampun, mintalah pada Tuhan. Karena hanya Dia yang mungkin bisa memberi pengampunan. Dari aku, kalian tidak akan pernah mendapatkannya." Fatimah berbalik, melangkah meninggalkan mereka yang masih berlutut di lantai. Dua orang yang dulu menganggap diri mereka pemenang, kini tampak seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Sementara Fatimah melangkah naik ke lantai 2, hanya satu kalimat yang berputar dalam pikirannya, "Inilah balasan yang pantas. Mereka boleh meminta maaf, tapi aku tidak pernah wajib untuk memaafkan." Suasana ruang tamu itu sepi. Hanya terdengar detak jam dinding dan tarikan napas berat dari Joko serta Maya yang kini duduk bersimpuh di lantai. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka pucat, dan mata mereka sembab karena terlalu sering menangis. Sementara itu, Fatimah berdiri tegak di hadapan mereka. Perempuan yang dulu pernah dianggap lemah, tak berdaya, dan mudah diinjak kini menjelma menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Senyum tenang tersungging di wajahnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh luka yang telah sembuh. Luka yang kini menjadi bekas luka abadi, pengingat betapa kerasnya dunia,
sekaligus bukti bahwa ia mampu bangkit. Fatimah, suara Joko bergetar. Lelaki yang dulu ia percayai, suaminya, kini tak lebih dari bayangan kelam masa lalu. Aku menyesal. Aku bodoh meninggalkanmu. Aku kehilangan segalanya karena kesalahanku sendiri. Maya, adik yang pernah ia sayangi, ikut menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke lantai. Mbak, maafkan aku. Aku sudah menghancurkan hubungan kita. Aku hancur, Mbak. Hidupku berantakan. Fatimah menatap mereka dengan dingin. Ia teringat bagaimana dulu ia menangis semalaman, merintih dalam doa, dan hampir menyerah karena dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Namun sekarang, semua itu terasa jauh. Luka itu sudah tak lagi menyakitkan, hanya meninggalkan bekas yang membuatnya lebih kuat. Lucu sekali, ucap Fatimah dengan suara tenang tapi tegas. Dulu kalian berdiri di atas kepalaku, menginjak harga diriku, menertawakan tangisku. Kini kalian yang berlutut di hadapanku. Joko menangis semakin keras, menyentuh lantai dengan kedua tangannya. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku tidak bisa hidup begini. Tanpamu, tanpa keluargaku. Fatimah melangkah mendekat. Suaranya menusuk tajam ke dalam hati mereka. Ampunan itu milik Tuhan, bukan aku. Jangan datang padaku untuk memohon belas kasihan. Karena yang kalian cari bukan ampunanku. Yang kalian cari hanyalah jalan keluar dari kehancuran kalian sendiri. Maya terisak, tubuhnya bergetar. Mbak, aku ingin kembali jadi adikmu. Aku menyesal, sungguh. Fatimah menggeleng pelan. Adikku yang dulu sudah mati, Maya. Ia mati di hari ketika kau menikamku dari belakang. Yang ada di depanku sekarang hanyalah orang asing. Kata-katanya menghantam keras, membuat Maya menangis semakin kencang. Fatimah menarik napas panjang, lalu berdiri semakin tegak. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Dulu aku berpikir hidupku berakhir karena kalian. Ternyata tidak. Justru aku menemukan siapa diriku yang sebenarnya setelah kalian pergi. Aku kuat, aku mampu, dan aku bisa berdiri tanpa siapapun. Aku bukan wanita lemah yang bisa kalian permainkan. Ruangan itu dipenuhi aura keanggunan dan kekuatan Fatimah. Joko dan Maya, yang dulu merasa menang, kini tampak seperti pecundang yang dikalahkan oleh tangan mereka sendiri. Fatimah berbalik, melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terdengar mantap, seperti dentuman palu yang menghakimi nasib dua manusia di belakangnya. Saat hendak keluar, ia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi. Rasakanlah bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kalian percaya. Itu pelajaran terakhir dariku. Jangan pernah mengira aku akan menolong kalian lagi. Tanpa menunggu jawaban, Fatimah melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara tegas, seolah memisahkan dunia Fatimah yang penuh cahaya dengan dunia Joko dan Maya yang penuh kegelapan. Di luar, angin berhembus lembut, menyapu wajah Fatimah. Ia menatap langit yang biru, tersenyum kecil. Hidupnya masih panjang, dan ia tahu ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Sementara di dalam rumah, Joko dan Maya terjebak dalam kesunyian, menangisi nasib mereka sendiri. Mereka akhirnya benar-benar menyadari, pengkhianatan yang mereka lakukan telah menghancurkan segalanya, dan tak ada jalan untuk kembali. Fatimah berjalan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam penyesalan abadi. Kini ia benar-benar bebas.